Mulai sekarang berhenti mencemaskan sesuatu, karena realita hidup ini hanya memberimu dua pilihan, antara sabar tanpa tapi atau syukur tanpa tapi. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Detektif Karmok, yang ditemani rekannya yang bernama Hardy sedang menyelidiki kasus pembunuhan. Seorang petugas patroli merekam momen tersebut melalui kamera tubuhnya. Namun di luar dugaan, Yes, check. It's a gift. pelaku yang ternyata masih bersembunyi di dalam rumah tersebut menembaki mereka bertiga. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang jaksa muda bernama Merritt di sebuah persidangan dengan terdakwa yang bernama Vince. Mr. Finch, Dituduh dengan sengaja mendorong istrinya sendiri dari tangga hingga tewas. Tapi Vince menolak meski Merritt punya bukti korban ingin mengajukan perceraian yang tidak disetujui olehnya. Selesai persidangan, rekan jaksanya yang bernama Liam nampak kesal karena atasan mereka lebih memilih Merritt untuk menangani kasus ini. Dan inilah atasan sekaligus mentornya Merritt yang bernama Stephen Byrne, yang menilai Merritt terlalu percaya diri bisa memenangkan kasus ini tanpa dukungan saksi atau bukti yang kuat. Singkat cerita, Carl lolos dari maut setelah kasus penembakan yang menimpa dirinya. Sebelum peristiwa penyerangan itu, Carl dikenal sebagai detektif yang jenius dan brilian. Tapi karena mengalami masalah psikologis dan trauma, Carl diharuskan mengunjungi seorang psikiater bernama Dr. Russell Irving. Carl disuruh membawa salah satu bola tenis milik Russell untuk diremasnya karena menurut Russell itu bagian dari terapi. Faktanya, setelah kejadian itu, Carl lebih banyak diam dan sulit berinteraksi dengan orang lain. Untuk pertama kalinya, setelah 4 bulan menjalani perawatan, Carl kembali datang ke markas kepolisian London. Di ruangan khusus interogasi, seorang wanita bernama Caroline yang saat itu ada di TKP mengaku tidak melihat wajah pelaku. Kepala detektif yang bernama Moira Jacobson tampak kecewa karena kasus yang hampir menyebabkan Carl terbunuh itu faktanya sampai saat ini belum terungkap. Kepada rekan lamanya yang bernama Rose, detektif Carl mengaku bisa selamat karena peluru itu menembus lehernya. Moira terkejut karena Carl tiba-tiba sudah berada di dalam ruangannya. Carl sudah tahu kasus yang hampir merenggut nyawanya ini tidak berkembang karena tidak ada saksi yang melihat jelas wajah pelaku, termasuk tidak adanya jejak DNA pelaku di lokasi kejadian. Carl sebenarnya ingin menangani langsung kasus ini, tapi aturan lembaga tidak memperbolehkannya. Dia mengingatkan kembali detik-detik sebelum peristiwa tragis itu. Kala itu, Carl dan Hardy tiba di TKP pembunuhan yang sedang dijaga oleh petugas patroli bernama Anderson. Polisi muda ini mengaku tidak berani masuk ke TKP penemuan jasad pembunuhan. Kamera tubuh dari Anderson sempat merekam pelaku yang menggunakan topeng. Yang menyebabkan Carl trauma karena Anderson tewas di tempat. Sedangkan rekannya Hardy kini mengalami lumpuh akibat peluru yang mengenai otak kirinya. Carl yang detail melihat salah satu foto menunjukkan ada bekas kemasan minuman tepat di depan lokasi TKP. Karena itu, dia tugaskan 2 rekannya untuk mengecek CCTV McD yang barangkali merekam sosok pria berbaju hitam. Good to see if the CCTV at the McDonald's caught a guy dressed all... Moira mendapat desakan dari atasannya karena departemen yang dia pimpin tidak menunjukkan grafik kepuasan publik karena banyaknya kasus yang tidak terpecahkan. Karena itu, mereka mengusulkan untuk membentuk departemen baru di bawah pimpinan Moira dengan anggaran yang cukup besar yang sudah dipersiapkan khusus menyelidiki kasus besar yang sudah bertahun-tahun tidak pernah terpecahkan. Daftar kasus tersebut akan diberikan dan dipilih oleh kejaksaan. Inilah Hardy sekarang yang terbaring lumpuh karena peristiwa itu.
Kembali ke kisah lama Merit dan adiknya yang bernama William yang mengalami gangguan masalah otak. Mereka hidup berdua dan karena itulah Merit sangat menyayangi adiknya ini. Selama Merit bekerja, William ditemani seorang pembantu rumah tangga. Dikenal sebagai jaksa yang jujur, bentuk intimidasi dan ancaman dalam bentuk email dan pesan mulai Merit dapatkan. Seorang imigran Suriah bernama Akram melamar kepada Moira sebagai petugas administrasi. Tapi Moira tidak mau meresponnya meski Ross yang merekomendasikannya. Padahal Akram ini bukan orang sembarangan. Setelah dipertimbangkan, akhirnya Moira menugaskan Carr untuk menjadi ketua departemen tersebut. Tapi Moira menyebut Carr hanya bekerja seorang diri. Carr setuju asalkan dia dapat mobil dinas karena selama ini dia bosan menggunakan angkot, apalagi jika harus bolak-balik ke TKP. Moira yang pelit menempatkan Carr di ruangan basement paling bawah, tepatnya ruangan Q, sesuai judul film ini Departemen Q. Merasa tidak dihargai sebagai detektif, dia menilai ini bukanlah kantor, tapi lebih tepatnya adalah gudang. Carr yang tertidur dikejutkan oleh Ross yang mengirim ratusan berkas kasus lama yang belum terpecahkan. Naik ke lantai atas, Carr melihat Moira sedang sibuk mengganti perangkat komputer anak buahnya dengan yang baru. Padahal anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk departemen baru. Tidak bisa bekerja sendirian, Carr meminta seorang asisten untuk membantunya. Kembali ke kisah Merit yang hadir dalam putusan hakim dan juri yang menyatakan Graham Vince tidak terbukti bersalah dalam kasus kematian istrinya. Karena itu, Vince dibebaskan oleh pengadilan. Pulang dengan penuh kekecewaan, Merit kembali mendapat pesan intimidasi. Ternyata Akramlah yang dipekerjakan oleh Moira untuk membantu Carr sebagai asistennya. Awalnya Carr tidak setuju, tapi itu sudah keputusan atasannya. Karena ruangan ini kotor, Carr menugaskan Akram untuk menyapu dan mengepel. Tidak mengeluh, Akram melakukan apapun perintahnya detektif ini. Ketika Carr pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Hardy yang terjatuh dari ranjangnya, ternyata saat kembali ke kantornya, Akram sudah membaca puluhan berkas kasus yang sudah lama tidak terpecahkan. Dari mulai pembunuhan, penculikan, hingga maling ayam. Akram hanya mengaku pernah bekerja memecahkan kasus untuk kepolisian Suriah. Carr sendiri sebenarnya masih malas untuk membaca semua berkas ini karena dia belum bisa move on. Dan penugasannya di Departemen Q ini dianggapnya sebagai bentuk hukuman atau dilemparkan ke divisi yang tidak ada gunanya. Carr meminta Akram yang memilih berkas mana yang dia rekomendasikan untuk mereka selidiki. Dengan penuh ketelatenan, Akram membaca satu persatu berkas kasus tersebut. Kala itu, Merit mengajak William naik kapal. Karena terus mendapat pesan ancaman dari sosok misterius, Merit memutuskan untuk melemparkan ponselnya. William yang tidak paham ikutan melempar topinya. Tiba-tiba, Akram menemukan kasus yang mengundang perhatiannya. Disinilah keseruan dari film ini akan dimulai hingga situs IMDb mengganjar film ini dengan rating 8,5. Merit terpaksa mendorong adiknya ini karena mau melompat ke laut untuk mengambil lagi topinya. Tiba-tiba, William memukul Merit, disaksikan para penumpang di kapal tersebut. Kembali ke markas, Carr melihat berkas kasus yang direkomendasikan oleh Akram. Belum jelas apa yang terjadi, turun dari kapal, William ditangkap oleh polisi. Kasus yang Carr lihat itu ternyata terkait dengan Merit dan William dengan berbagai foto mereka di atas kapal. Faktanya, kasus ini terkait dengan hilangnya Merit di kapal tersebut 4 tahun silam. Carr menilai Merit sudah mati, tapi menurut Akram, jaksa itu masih hidup. Dan sampai saat ini, Merit memang masih hidup. Disekap oleh pelaku di dalam sebuah ruangan yang sudah berlangsung selama 4 tahun. Lantas, apakah Carr dan Akram akan berhasil menemukannya kembali? Meski sudah lama dikurung, Merit berusaha untuk tetap bertahan hidup. Dia menulis berbagai kasus yang pernah ditanganinya.
termasuk kasus seorang tersangka bernama Christy yang didakwa karena kepemilikan narkoboy di tahun 2017. Akram dan Kar beda pendapat terkait hilangnya Merit. Jika Kar menduga Merit tercebur atau diceburkan seseorang ke dalam laut, tapi Akram ragu karena tidak satupun kamera CCTV yang membuktikan hal tersebut. Dugaan Akram bahwa Merit telah diculik, tapi jika diculik, sampai saat ini tidak ada yang minta tebusan. Lalu datang Moira yang meminta Kar memutuskan kasus mana yang akan dia pilih sebagai bahan penyelidikan pertama di departemen ini. Ketika Kar meminta waktu lagi, saat itulah Akram menyodorkan berkas kasus hilangnya jaksa Merit yang hilang di puncak karirnya. Kar nampak kesal, tapi dia tidak punya pilihan karena Moira menyetujuinya. Singkat cerita, Kar menemui detektif yang dulu menangani kasus Merit. Faktanya, memang tidak ada bukti yang jelas apakah Merit tenggelam atau didorong seseorang. Hanya adiknya yang menjadi saksi kunci, tapi karena penyakit otaknya, detektif ini sulit meminta keterangan dari si William. Kembali ke markas, Kar yang tidak tahu etika mengganggu Akram yang sedang sholat. Akram yang sudah membaca berkasnya menyebut William saat ini dirawat di tempat khusus bernama Eggly House. Tiba di lokasi, keduanya bertemu dengan pemilik Eggly House bernama Dr. Wallace yang melarang siapapun menemui William dengan alasan penyakit afasia yang dia derita. Karena sulit untuk berkomunikasi, tiap harinya William menghabiskan waktu untuk menggambar. Mereka hanya diizinkan untuk bertemu jika ada surat perintah dari pengadilan. Kar yang terpancing emosinya mengancam akan meminta pengadilan dan dinas kesehatan untuk mengaudit keuangan tempat ini. Sebelum pergi, Akram mendapat informasi dari resepsionis bahwa seminggu sekali William mendapat kiriman kue dari seorang wanita bernama Claire. Di kamarnya, terlihat William sedang menonton televisi. Singkat cerita, dua detektif ini berhasil menemukan Claire, mantan pembantu dan pengasuhnya William. Ternyata, Dr. Wallace membawa William ke Eggly House untuk dijadikan penelitian. Trauma di otak William bermula saat dia mengalami kecelakaan di usia 16 tahun. Claire sangat tidak percaya jika Merit didorong oleh William di atas kapal karena kedua adik kakak yatim piatu itu saling menyayangi satu sama lain. Tapi sebagai jaksa, wajar jika Merit memiliki banyak musuh. Kasus terakhirnya yaitu Graham Vince, di mana dia kalah dalam kasus tersebut. 12 tahun bekerja untuk Merit, Claire tahu betul jika William akan melakukan apapun untuk Merit. Claire memiliki anak bernama Jasper yang seringkali membuat masalah dan bolos sekolah. Bosan duduk di kursi admin, Rose meminta persetujuan atasannya untuk kembali menangani kasus, tapi Moira cuek-cuek saja dengan alasan yang belum terungkap. Di sini mulai terungkap sosok misterius yang menyekap Merit, ternyata salah satunya seorang wanita tua dan seorang pria. Mereka mengawasi Merit selama 24 jam penuh melalui monitor. Selama ini, mereka terus menyodorkan teka-teki kepada Merit. Karena itulah, Merit mengingat dan menulis puluhan kasus yang pernah ditanganinya selama menjadi jaksa. Salah satunya kasus Christy yang dia penjarakan karena kepemilikan narkoboy. Christy meminta Merit datang ke penjara karena melihat acara TV yang membahas tentang Graham Vince yang bebas dari tuduhan pembunuhan istrinya. Christy mengaku mengenal istrinya dan punya informasi penting, tapi dia tidak mau membukanya kepada Merit kecuali dia dibebaskan lebih dulu. Merit pun menolak hingga Christy ngamuk. Tapi kedua penculik ini menyebut bukan itu alasan dia diculik. Stephen yang mengaku sebagai mentornya Merit datang menemui Kar setelah dia tahu Kar membuka kembali kasusnya. Seperti halnya Merit, kala itu Stephen dan tim kejaksaan ingin memenjarakan Graham tapi mereka gagal. Ternyata Stephen yang memberi kesaksian kepada polisi bahwa Merit kemungkinan besar bunuh diri dengan alasan punya sisi gelap. Tiba-tiba Kar diminta atasannya melakukan konferensi pers terkait departemen baru yang dia pimpin dan kasus Merit yang menjadi kasus pertamanya yang sedang diselidiki. Dan kebetulan tayangan tersebut dilihat oleh si penculik, yang membuat trauma kembali kambuh ketika para wartawan menanyakan kasus pembunuhan dan penembakan terhadap dirinya. Kar pun terkejut setelah tahu bahwa korban yang dibunuh itu adalah informan rahasia bayaran. Secara tidak sengaja, William melihat foto kakaknya di televisi. Saat itu juga, William kabur dari Eggly House.
Inilah efek buruk yang dialami Carr ketika traumanya kembali kambuh. Para penculik mengatur tekanan udara di dalam ruangan tempat Merritt disekap agar dia kesulitan bernafas hingga tubuhnya meledak. Adjust to be increased. It's above you. Demi mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, Carr dan Akram naik kapal feri yang sama seperti yang dinaiki Merritt dan William 4 tahun lalu. Bahkan, Carr sengaja melempar topi milik Akram. Ternyata jatuh ke lahan parkir mobil. Jika kejadiannya serupa, harusnya kamera CCTV bisa merekam seluruh titik di kapal ini. Kedua detektif kemudian menemui polisi senior bernama Cunningham yang mengetahui seluk-beluk keluarga Merritt dan William. Ternyata ibu mereka meninggal karena kecelakaan mobil, sedangkan ayah mereka seorang pemabuk yang tidak punya tanggung jawab. Terungkap di sini, penyebab William mengalami masalah otak karena ulah perampok bernama Harry yang meremukkan kepalanya William saat dia tidur. Nasib Harry sendiri dikabarkan sudah tewas setelah lompat dari feri dalam upaya penangkapan terhadapnya. Singkat cerita, Carr menemui ayah Merritt yang bernama Jamie yang menyebut putrinya sendiri sangat menyebalkan. Padahal Merritt yang merawat putranya sedangkan dia sendiri sebagai ayah kandung menghabiskan hidupnya untuk mabuk-mabukan. Hanya karena Merritt mencuri kalung peninggalan istrinya, Jamie marah. Kala itu, Jamie membahas masalah keluarganya dengan Merritt setelah Merritt kehilangan ibunya. Jamie merasa tidak dihargai oleh keluarga istrinya sendiri karena dianggap sebagai nelayan miskin yang memanfaatkan darah biru istrinya. Tapi yang membuat Merritt kecewa kepada ayahnya karena dia tidak berusaha menyelamatkan ibunya. Setelah berjalan semalaman menyusuri hutan, William tiba di rumah yang dulu dia tinggali bersama kakaknya. Karena hobinya menggambar, William melihat kembali berbagai gambar yang dia buat, dan salah satunya sebuah lingkaran dengan burung di dalamnya. Perselisihan terjadi antara Carr dan Jasper. Mereka menyebut ibunya telah menghancurkan keluarga ini. Terungkap pula bahwa Jasper ini anak tirinya Carr. Jasper berjanji akan melakukan apapun yang Carr perintahkan, terutama tidak boleh bolos sekolah. Kembali ke markas, Ross membujuk Carr agar dia dimasukkan ke dalam departemennya. Ross paham sebenarnya Carr lebih suka bekerja sendiri, tapi dia mengaku pandai menggali informasi karena didikan Hardy. Dan Hardy ternyata dilatih oleh ayahnya Ross. Carr akan menerima permintaan Ross asalkan bisa melewati uji coba selama 1 hari yang tidak membuatnya kesal. William diusir oleh para berandalan yang menempati rumahnya. Carr menugaskan Ross untuk menyelidiki seluruh catatan pribadinya Merritt termasuk ancaman yang masuk ke surelnya. Meski awalnya terkesan asal-asalan, ternyata Carr sudah tahu Merritt menangani kasus besar dalam skandal perampokan dan pemerasan pemilik hotel. Pimpinan tim kepolisiannya bernama Fergus Dunbar. Untuk menyelidikinya, Carr kembali menemui Stephen yang ternyata kini menduduki jabatan sebagai jaksa agung. Tak banyak informasi yang dia berikan terkesan ditutup-tutupi, dan bahkan menyebut Merritt sebagai jaksa yang egois tidak mau bekerja sama dengan timnya sendiri. Sementara itu, Akram datang ke rumah lamanya Merritt. Dia melihat anak-anak pang yang masih tertidur pulas. Akram mengumpulkan beberapa gambar yang dibuat oleh William. Tak perlu pakai pistol, cukup menekan bagian vitalnya. Akram mendapat informasi bahwa William kabur setelah bertemu dengan mereka. Singkat cerita, Carr dan Akram kembali ke rumah Claire untuk menanyakan William, karena dari CCTV di dekat rumahnya, William terlihat ada di sekitar sini. Tapi Claire menyebut William tidak ada di rumahnya. Namun mereka menemukan bocah itu di dalam rumah pohon. William memperlihatkan burung perandai kepada 2 detektif ini. Ternyata gambar itu berasal dari topi milik seseorang yang muncul di rumah dan di kapal feri. Setelah cukup mendapatkan informasi, William dikembalikan ke Eglihos. Meski lumpuh, Hardy ingin membantu kasus Merritt yang ditangani oleh Carr. Karena itu, dia meminta rekannya ini membawakan komputer. Kembali ke markas, Carr meminta Moira menyetujui Ross dimasukkan ke dalam departemennya termasuk sebuah laptop. Tapi atasannya ini tetap mewajibkan Carr konsul dengan Dr. Russell. Tapi psikiater ini malah curhat tentang kegagalan rumah tangganya,
seakan kode kepada Carr bahwa dia ini seorang jando bohai. Merasa belum puas, Ross ditugaskan oleh Carr untuk menggali informasi dari Cunningham tentang si Harry, perampok yang memukuli William. Dan William sendiri sedang membuat sketsa wajah pelaku yang terkait dengan hilangnya Merritt. Begitupun dengan Merritt yang melihat kertas dengan logo yang sama. Setelah disobek, dia menemukan petunjuk terkait dengan alasannya diculik. Giliran Ross yang membolak-balik kertas tersebut dihubungkan dengan koran lama yang memberitakan kasus perampokan yang membuat William terluka. Disinilah Ross melihat sebuah kapal feri yang menjadi petunjuk penting. Kala itu, Merritt diculik saat mencari topi milik adiknya. Merritt Lingard. Lalu disekap di dalam ruangan gelap yang mirip dengan lambung kapal sampai detik ini. Do you know what that means? Do you have any idea how much shit that he got my brother? Carr menceritakan kisah hidupnya kepada Rachel sebagai duda yang ketitipan anak tiri dari mantan istrinya yang seringkali melakukan perjalanan dinas. Kembali ke markas, Carr terlibat adu argumen dengan Jack yang menangani kasus penembakan terhadap dirinya. Carr yakin pelaku tertangkap kamera CCTV McD, tapi Jack tetap berpatokan pada pernyataan saksi yang menyebut seseorang masuk ke rumah tersebut setelah penembakan terjadi. Terdapat perbedaan di antara keduanya hingga Carr meminta detektif ini untuk bertanya lagi kepada saksinya karena Carr menemukan sesuatu yang janggal. Disinilah Jack menarik kesimpulan, pelakunya ada 2 orang. Ross mengantar pesanan laptop kepada Hardy sambil membahas tugas yang diberikan Carr kepadanya untuk menyelidiki sejauh mana keterlibatan Harry Jennings si perampok dalam kasus ini. Sebagai detektif senior, Hardy memberikan arahan dan masukan yang sangat penting untuk mengungkap hilangnya Merritt meski kejadiannya berlangsung 4 tahun lalu. Awal disekap, Merritt mempelajari beberapa titik kamera CCTV yang ada di sana dan coba memahami tempat apa ini sebenarnya. Singkat cerita, Ross bertemu dengan Cunningham di Moore. Dari informasi anaknya yang bernama Colin, ternyata Merritt menghadiri pemakaman si Harry karena ternyata perampok itu mengenal Merritt. Ross kemudian diajak Colin menuju rumah keluarga tersangka. Selama perjalanan, Colin mengaku menemukan sesuatu yang aneh saat melihat foto TKP ketika William dipukuli, di mana ada sebuah kalung yang dilingkari. Rumahnya terlihat sangat kumuh. Tapi mereka tidak berhasil bertemu dengan istrinya Harry Jennings. Pulang ke rumah, Carr bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Victoria. Ternyata profesinya seorang pramugari. Meskipun Jasper anak tiri, ternyata dia menyayangi dan mengidolakan Carr. Dan Carr baru tahu, selama dia tidak sadarkan diri di rumah sakit, Jasper selalu menemaninya. Kembali ke markas, Ross membeberkan informasi penting yang dia dapatkan terkait dengan kalung liontin berlian dengan rantai platinum milik ibunya Merritt. Merritt kembali mengambilnya pada hari pemakaman Harry. Menurut Ross, Jamie atau ayahnya Merritt punya keterlibatan dalam hilangnya Merritt. Alasannya karena gambar burung itu sama dengan nama kapalnya Jamie. Ditambah lagi, Jamie marah karena kalung peninggalan istrinya diambil Merritt. Tapi menurut Carr, alasan tersebut tidak masuk akal. Hanya karena sebuah kalung, Jamie tega membunuh anaknya sendiri. Sedangkan Akram menemukan sebuah memo yang ditujukan kepada Merritt bahwa dia sangat merindukannya untuk bertemu lagi di kamar hotel. Memo tersebut bertanda S. Karena itu berasal dari kantor jaksa, Carr meminta dipanggil mantan asistennya Merritt yang bernama Sabrin. Jelas inisial namanya yaitu S. Singkat cerita, Sabrin dipanggil oleh tim untuk dimintai keterangan. Sabrin mengaku sangat mengenal kepribadian Merritt, tapi dia bukanlah orang yang menulis memo tersebut. Setelah ditanya pria yang dekat dengan jaksa itu, Sabrin menyebut rekan Merritt yang bernama Liam Taylor. Singkat cerita, Carr dan Akram bertemu dengan Liam yang baru saja akan pulang setelah minum bersama dengan rekan-rekannya. Carr lebih dulu bertanya kepada Stephen yang kebetulan punya inisial yang sama. Tapi jaksa agung ini mengaku tidak tahu tentang orang dekatnya Merritt. Sementara itu, Hardy membantu Carr dengan menyelidiki tentang Eglihos. Dan sepertinya, Hardy menemukan sesuatu yang cukup penting. Di pagi harinya, Carr bertemu dengan Liam Taylor. Setelah didesak, dia mengaku terlibat perselingkuhan dengan Merritt, padahal dia sudah menikah.
Keduanya rutin bertemu di sebuah hotel sampai Merit memutuskan untuk menyudahi hubungan keduanya. Liam menolak jika dituduh terlibat dalam hilangnya Merit. Tapi faktanya, selama menginap di hotel tersebut, Merit menggunakan nama lain, yaitu Lila Graham atau nama ibunya. Tim detektif bergerak cepat menuju hotel tersebut. Ternyata, Merit yang menggunakan nama Lila Graham menggunakan hotel ini sebelum dia menghilang. Dengan nama itu, tim bisa mengecek catatan keuangannya. Ternyata, muncul nama Sam Hague yang sering bertemu dengan Merit di hotel ini. Kala itu, Sam sangat kecewa kepada Merit karena menganggap hubungan mereka sebatas ngamar saja. Meski keduanya sudah menjalin hubungan yang cukup lama. Merit bertanya kepada si penculik, apakah ini karena Sam? Ternyata masih bukan, tapi faktanya kini Sam telah meninggal gara-gara Merit. Before you speak. Datang ke pusat pelatihan panjat tebing, Carl dan Akram bertemu dengan Paul yang kala itu menemukan jasadnya Sam 4 tahun lalu. Keesokan harinya, Merit yang hilang. Tim yakin keduanya ada hubungan tapi belum terungkap sejauh mana. Carl meminta fotonya meski tidak sempurna karena wajahnya terhalang oleh tangannya sendiri karena Sam paling enggan dipotret. Sam ditemukan meninggal setelah terjatuh saat berlatih memanjat tanpa didampingi oleh instruktur dan tali pengaman. Tiba istri Paul yang bernama Chloe menyebut Sam sebagai psikoplok yang tidak perlu aneh jika dia tewas mengenaskan karena ulahnya sendiri. Dua detektif ini menilai ada yang janggal apakah Sam benar-benar terjatuh atau ada seseorang yang sengaja menjatuhkannya. Dalam pertemuan pertama Merit dan Sam kala itu, terungkap bahwa sebenarnya Sam seorang reporter yang sedang meliput kejahatan terorganisir. Ternyata, Sam ingin bekerja sama dengan Merit karena di lembaga kejaksaannya ada pejabat yang terlibat korupsi dengan organisasi kriminal. Datang ke kantor media tempat Sam bekerja, tak banyak informasi yang tim dapatkan, karena Sam merahasiakan setiap informasi yang dia peroleh sampai benar-benar bisa diterbitkan. Ross melakukan video call dengan Hardy yang ingin melihat markasnya DebQ. Saat melihat sketsa pelaku yang dibuat William, dia tertarik dengan gambar burung kormoran pemakan ikan. Karena Carl tidak ada di tempat, Akram diminta menjelaskan oleh Moira sejauh mana hasil penyelidikan kasus Merit. Tak banyak yang bisa dilaporkan, tapi Moira mulai tahu kemampuan Akram bukan sembarangan. Tim membahas uang dana perwalian untuk William yang jatuh pada seseorang atau wali sahnya jika Merit meninggal dunia. Tak mau buang waktu, Carl langsung menemui Dr. Wallace sebagai wali sahnya saat ini. Apakah wanita ini memanfaatkan William untuk menguasai hartanya yang diwariskan dari Merit? Sementara itu, Akram melihat kondisi William yang terlihat tidak sehat. Carl terus mencecar dokter ini dengan menuduhnya menjalankan modus perawatan untuk anak-anak tunggal yang mendapatkan warisan dari orang tuanya padahal untuk menguasai hartanya. Ternyata William tidak sadarkan diri karena telah dibius. Carl sangat marah di sini. Wallace yang mulai kebakaran bulu ketek tidak mau menanggapi berbagai tuduhan yang dilontarkan Carl sampai dia ditemani pengacara. One of those things that just evolved as you looked up. By telling yourself you earned it. I'd like to speak to my lawyer. Carl memutuskan untuk membawa William ke rumahnya Claire. Dari catatan keuangannya, Ross menemukan sebuah tempat laundry yang berlokasi tidak jauh dari kantor jaksa. Kenapa dianggap aneh? Karena tempat itu dinilainya tak wajar digunakan Merit untuk mencuci pakaiannya yang mewah sebagai seorang jaksa. Dan itu terjadi seminggu sebelum dia menghilang. Datang ke laundry tersebut, ternyata pemiliknya adalah ibunya Christy, wanita yang dipenjarakan oleh Merit karena kasus narkoboy. Tiba di penjara, penampilan Christy berubah drastis, khususnya mata dia yang buta sebelah. Beberapa minggu lagi, Christy mengaku akan bebas. Kala itu, Christy sudah bilang kepada Merit ingin dibebaskan jika Merit menginginkan informasi penting darinya. Tapi Merit menolak, dan ini akibatnya yang dia dapatkan. Christy lalu membeberkan masa lalunya yang pernah tinggal di rumah perlindungan wanita. Dia bertemu dengan seorang wanita yang mengaku suaminya seringkali melakukan tindakan KDRT dan hampir membunuhnya. Dia adalah istri dari Graham Vince, kasus yang ditangani oleh Merit hingga akhirnya Merit yang kalah di persidangan.
Kala itu, Christie ingin bersaksi untuk menjatuhkan Graham Vince, tapi Merritt menolaknya mentah-mentah. Ternyata, Stephen yang tidak mengizinkan Christie hadir di persidangan setelah mengalami penikaman. Me hanging you will let me use Kirsty's evidence. Kirsty Atkins has been stabbed. Punctured along with another. And in prison, I'd say that a professional did it. Sam Higgs speaking. That it? I'll talk to you. Terungkap pertemuan pertama Merritt dan Sam di sebuah kuburan. Kala itu, Sam memberitahu jaksa ini bahwa Christie hampir saja dibunuh karena seseorang sudah membocorkan rencana kesaksiannya untuk menjatuhkan Graham. Bukan jaksa sembarangan yang Sam sedang selidiki, ternyata jaksa agung yaitu Stephen Byrne yang dia duga terlibat dalam kasus ini. Carr kembali menemui Fergus, mantan detektif yang babak belur karena berhadapan dengan 3 orang bersenjata agar Fergus tidak bertemu lagi dengan Carr. Mereka yakin ini terkait kasus Merritt, meski belum jelas siapakah mereka. Secara pribadi, Akram menilai Fergus sudah bekerja dengan baik dan bisa tuntas jika saja dilanjutkan. Carr dipanggil atasannya karena tersangka yang diduga sebagai pelaku yang telah menembak Carr dan Hardy telah ditangkap. Tapi Carr tidak mau mengidentifikasi dulu si pelaku hanya karena dia pernah melihat sorot matanya. Datang ke TKP tempat dia ditembak, Carr rebahan di sana berharap ada sesuatu yang bisa dia ingat. Tak berselang lama, 2 detektif junior yang diutus Jack Bruce datang juga. Menurut mereka, para pelaku ini bukan hanya sebatas menargetkan si RC, korban pertama yang ditikam, tapi target mereka sesungguhnya adalah polisi seperti Carr dan Hardy. Tapi Carr punya kesimpulan yang berbeda. Pertama, dia baru mengetahui saat konferensi pers bahwa RC adalah informan bayaran. Kedua, dia menilai petugas Anderson sudah mengetahui lokasi TKP ini, dan itu artinya kedua korban Carr sudah mengenal satu sama lain. Inilah yang harus mereka selidiki. Untuk membangun kepercayaan di antara Merritt dan Sam, keduanya harus melepas pakaian sebagai bukti mereka tidak menggunakan alat penyadap. Dan setelah itu mereka pun celepor. Momen inilah yang selalu dikenang oleh Merritt selama disekap. Dan inilah sosok wanita tua yang menculiknya. Mantan kekasihnya Merritt kembali diinterogasi oleh Carr untuk memastikan apakah dia punya keterlibatan dengan bocornya informasi rencana kesaksian Christie. Tapi Liam menolak dituduh seperti itu karena bisa merusak karirnya. Dia sendiri merasa ragu Stephen si jaksa agung ikut terlibat. Seorang pria yang diduga diutus oleh Graham Vince datang mengancam akan membunuh Jasper sampai bocah ini ketakutan. Dia ingin menyampaikan pesan penting kepada Carr. Tak berselang lama, Carr lebih dulu tiba di sana. Melihat wajah anaknya ketakutan, ini yang dilakukan oleh Carr. Datang ke rumah sakit, Ross mendapat informasi penting dari Hardy terkait dengan kasus penabrakan yang dilakukan seorang wanita bernama Julia yang menyebabkan seorang pria kehilangan 2 kakinya. Dalam berita lama itu disebutkan, Julia beralasan terpaksa banting setir karena menghindari mobil lain, padahal tidak ada saksinya di sana. Yang menarik, Julia ini ternyata anak dari Stephen Byrne. Bisa jadi dengan kasus tersebut, Graham memberi ancaman kepada Stephen agar dia lolos dari pengadilan. Karena banyak netizen yang merekam pemukulan yang dilakukan Carr, tim detektif pun mengidentifikasi mobil yang digunakan seseorang menjemput pria itu. Ross menceritakan kisah hidupnya yang hampir bunuh diri setelah menabrak orang lain. Setelah kejadian itu, Ross mendapat dukungan moral dari Hardy dan juga Carr. Karena itulah dia sangat berhutang budi kepada mereka. Keduanya pergi ke sebuah apartemen untuk menyelidiki pemilik mobil BMW yang digunakan pria yang memicu amarahnya Carr. Pria tinggi besar ini berhasil dilumpuhkan dengan mudah oleh Akram. Dia dipaksa untuk buka mulut, siapakah yang telah menyuruhnya? Giliran Carr yang mendapat omelan dari Moira karena kasus pemukulan yang dilakukannya viral di media sosial. Tak berselang lama, datang Akram dan Ross untuk melaporkan hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Faktanya, pria yang diberi pelajaran oleh Akram itu ternyata bekerja di perusahaan security milik Graham Vince. Carr lalu membeberkan kasus hilangnya Merritt dan tewasnya Sam si reporter kejahatan terorganisir yang diduga melibatkan jaksa agung. Disinilah Moira terkejut. Tapi tuduhan tersebut bukan tanpa alasan karena putrinya Stephen pernah terlibat tabrakan yang dimanfaatkan oleh Graham agar menang melawan Merritt. Kini,
Carr diminta mengidentifikasi para tersangka yang diduga ada salah satu dari mereka yang menembaknya. Perhatian Carr tertuju ke salah satu dari mereka. Setelah topengnya dilepas, Carr menyebut pria ini banyak melakukan kejahatan, tapi dia bukanlah pelaku yang telah menembaknya. Kembali ke Merritt yang melihat pintu kedap udara dalam kondisi rusak. Apakah melalui pintu tersebut Merritt punya peluang untuk melarikan diri? Setelah mendapat lampu hijau dari atasannya, Carr dan Akram langsung menemui Jaksa Agung untuk membeberkan hasil penyelidikannya. Di sini, Stephen awalnya mengelak terlibat dengan kasus hilangnya Merritt, apalagi dikendalikan oleh Graham Vince yang dinilai punya kekuasaan. Tapi seketika Jaksa Agung ini tidak bisa berkutik ketika Akram menyebut Graham memberikan intimidasi dan ancaman karena penabrakan yang dilakukan putrinya. Tak hanya itu, Stephen tiba-tiba mengetahui Christie yang gagal bersaksi terlibat kasus narkoboy, padahal keduanya tidak pernah mengatakan hal tersebut. Kasus ini akan terang benderang karena dua detektif ini sangat yakin Merritt masih hidup. Merritt kembali mengingat masa mudanya yang dekat dengan Lyle Jennings, keluarga pelaku yang memukuli William. Tapi hubungannya dengan Lyle kala itu tidak disetujui oleh ayahnya. Kali ini, Carr dan Akram datang ke rumah mewahnya Graham Vince yang kebetulan baru pulang golf dengan pengacaranya yang bernama Robbie. Akram sempat khawatir Carr akan memukuli si Graham dengan stik golf tersebut untuk membalas perbuatan si Graham karena mengirim anak buahnya untuk mengancam Jasper. Selain itu, Carr menuduh Graham telah membayar seseorang untuk mencoba membunuh Christie. Lagi-lagi dia mengelak termasuk terlibat dalam hilangnya Merritt dan tewasnya Sam. Robbie mengaku Samlah yang memberitahu dirinya bahwa Christie akan hadir di persidangan sebagai saksi. Tapi lagi-lagi mereka mengelak jika dituduh telah mengintimidasi Christie, apalagi berencana untuk membunuhnya. Seorang reporter bernama Dennis mengirimkan video kepada Carr mengaku ingin membantunya. Karena giginya sakit, Merritt meminta diberikan Oskadon. Tapi si penculik malah memberinya sebuah tang untuk digunakan mencabut giginya yang ungger. Dalam video itu, seorang reporter bernama Terry mewawancarai Sam yang saat itu masih berusia 17 tahun setelah dia melakukan pemukulan. Dennis membeberkan yang dia tahu sebelum Sam tewas. Reporter itu sedang menyusun sebuah artikel yang ada kaitannya dengan kematian Sam. Dennis yakin pria yang dihajar habis-habisan Sam kala itu ada hubungannya. Tapi korban yang dipukuli Sam itu identitasnya disembunyikan. Kecuali Carr mau bertanya langsung kepada Terry. Di tengah penderitaannya, Merritt mengingat kembali sebelum ibunya pergi dia memberikan kalungnya. Sedikit demi sedikit makin terbuka jika si tua penculik Merritt ternyata menggunakan kursi roda. Lubang inilah yang digunakan untuk mengirimkan makanan kepada Merritt. Mata Merritt tertuju ke lampu indikator dan pipa oksigen. Karena cara kerja pintunya menggunakan tekanan udara. Belum jelas apa yang Merritt rencanakan dengan tang tersebut. Datang ke pusat pelatihan milik Paul dan istrinya Chloe, detektif Ross sengaja baru turun setelah Chloe pergi. Ross berpura-pura kepada Paul sudah janjian ketemu dengan istrinya untuk melanjutkan percakapan sebelumnya. Alhasil, Paul terkejut karena Chloe tidak pernah cerita. Tapi dia menolak dituduh telah membunuh Sam karena masalah tersebut. Sebulan sekali, Merritt biasanya membuang sampah. Dan kali ini, Merritt menggunakan tang tersebut untuk merusak pipa oksigennya. Ketika si penculik hendak membuka pintunya, ini yang terjadi. Untuk pertama kalinya Merritt bisa keluar dari tempat dia disekap selama 4 tahun. Merritt bermaksud menghubungi layanan darurat dengan ponsel milik si wanita tua yang sudah terkapar. Tapi si pria penculik lebih dulu mencegahnya. Carr bertemu dengan Caroline di bengkel tempat dia bekerja. Saksi yang ada di TKP saat penembakan mengaku tidak ingat Carr ataupun Hardy. Carr mengetahui banyak hal yang disembunyikan Caroline karena matanya tertuju kepada montir bernama Charlie. Caroline tampak ketakutan. Dialah tersangka yang dilihat oleh Carr karena berbagai jenis kejahatan dengan bosnya yang bernama Eugene. Faktanya, bengkel ini milik Eugene. Carr ingin tahu apakah petugas Anderson ada keterlibatan dengan para penjahat ini. Caroline mengaku tidak tahu. Akhirnya, si Charlie ditangkap oleh tim pasukan khusus. Tiba-tiba, dia memancing amarah Carr dengan menyebut rekannya cacat. Right, properly fucked yourself up the arse.
Ternyata Carr tidak benar-benar menembaknya. Kembali ke Merritt yang jatuh pingsan setelah dipukuli si pria penculik misterius yang masih diperlihatkan wajah aslinya. Sampai detik ini, motif kedua penculik ini belum terungkap, termasuk identitas mereka yang sebenarnya. Sebuah pertanyaan besar yang membuat kita penasaran, apa masalah sebenarnya? Si Emma penculik pun ternyata masih hidup setelah terlempar oleh pintu. Selain mengatakan sangat mencintai Merritt, pria misterius ini mengambil kalung di lehernya Merritt. Setelah sadar, Merritt mencari kalung yang tidak ada di lehernya. Merritt meminta dikembalikan, tapi si penculik tidak mau memberikannya sebagai hukuman karena Merritt mencoba untuk kabur. Teka-teki hubungan Merritt dengan Harry Jennings terungkap di sini. Ternyata, kala itu keduanya pasangan kekasih yang tidak direstui oleh orang tuanya masing-masing. Harry pun sempat menceritakan tentang ibunya yang gila karena membakar rumah mereka. Merritt mengira adik Harry yang bernama Lyle yang tidak sengaja main korek api. Keduanya sepakat untuk kabur bersama. Tapi karena butuh modal, Harry berencana mencuri perhiasan milik peninggalan ibunya Merritt di saat ayahnya dan William tidak ada di rumah. Singkat cerita, di malam kejadian, Merritt melihat Harry baru keluar dari rumahnya untuk merampok. Tapi yang terjadi, Merritt melihat adiknya bersimbah darah dengan luka parah di kepalanya. Kini timbul lagi pertanyaan, kenapa Sam memberitahu Graham bahwa Christie akan hadir di persidangan? Apakah Sam berniat membantu Merritt atau justru merugikannya? Carr belum bisa menemukan jawabannya. Merritt mengajak Sam pergi bertiga dengan adiknya menggunakan kapal menuju Moor untuk bertemu dengan ayahnya. Tapi Sam menolaknya. Setelah kalungnya dikembalikan, lagi-lagi Merritt dihadapkan dengan pertanyaan, kenapa dia ada di sini? Jika berhasil menjawab, Merritt akan dibebaskan. Merritt yang sudah pasrah memilih untuk dibunuh saja. Carr merasa ada yang janggal ketika Sam berada di hotel bersama Merritt. Tapi di malam yang sama, Sam sedang bersama istrinya Powell. Ditarik kesimpulan, ada dua orang berbeda dan salah satunya mengaku sebagai Sam. Dialah Sam palsu yang menemui Merritt. Dan kini, Merritt sudah menemukan jawaban. Dirinya disekap karena Harry. Karena si Emma penculik menyebut Merritt telah membunuh putranya, disinilah Merritt mengetahui wanita ini adalah ibunya Harry yang bernama Elsa. Dan pria penculik yang menemaninya adalah Lyle Jennings, adiknya Harry. Keduanya marah karena Merritt dianggap sebagai penyebab kematian Harry. Tapi Merritt tidak akan minta maaf sedikit pun karena Harry yang menyebabkan William mengalami masalah otak. Harry Jennings. It's too fucking bad. Because For what? Harry Jennings. Dan faktanya, Sam yang Merritt kenal selama ini sebenarnya adalah Lyle. Sam? Lyle Jennings. Tim detektif datang ke barak militer para remaja pengidap sosiopet dan psikoplok. Tapi tidak semuanya berhasil mengubah anak-anak tersebut menjadi orang yang lebih baik. Ditanya tentang Sam, kepala sekolah ini menyebut dia pengidap sosiopet yang meniduri gurunya sendiri. Pemuda yang dipukuli Sam habis-habisan ketika remaja itu diketahui bernama Rocket yang bernama asli Lyle Jennings. Jadi terjawab di sini, Sam pernah memukuli Lyle Jennings. Dan Lyle Jennings menyamar sebagai Sam untuk mendekati Merritt. Robbed the Lingards and attacked William. Lyle Jennings. Tim detektif melihat rekaman pengakuan Lyle muda yang mengaku dia dan kakaknya sering dipukuli. Dia juga menyebut ibunya orang gila yang sering memasukkan mereka ke dalam kapal selam. Di sanalah mereka sering dikerem, bahkan setelah Harry meninggal. Lyle yang kurang waras menyebut Harry ada di sana meskipun dia sudah mati. Kini, tim harus menemukan keberadaan Lyle agar semua teka-teki ini terjawab. Lyle Jennings was at Godhaven with Sam, as if Elle Jennings is our life. She's dead. Sementara itu, Bruce melaporkan hasil penyelidikannya kepada Moira bahwa petugas Anderson telah berbohong dengan mengaku anak korban yang menghubunginya untuk datang ke TKP. Padahal korban tidak memiliki anak. Cunningham datang ke rumah Elsa karena ada panggilan darurat ke nomor 999 dari ponselnya. Dia mengaku tidak ingat dan luka di wajahnya itu karena terjatuh. Cunningham bertanya, apa luka itu disebabkan oleh Lyle?
Penculik ini mengatakan tidak, karena putranya itu berada di Longley. Sebelum pergi, polisi ini mendengar kembali rekaman panggilan darurat tersebut, lalu melihat ke arah gudang dan sebuah cerobong besi. Cunningham yang turun ke bawah terkejut setelah melihat Merritt disekap di sana. Cunningham mengaku kecewa kepada Lyle karena dia dianggap menyalahi kesepakatan. This entire time. She fell overboard, John! 4 years. Christ! You've kept her in this. Fucking. Tak bisa lagi membantunya, tiba-tiba She'll be gone. Oh, then we're stuck. dengan brutalnya, Lyle membunuh Cunningham menggunakan palu. Dipanggil ke markas, William kembali menceritakan peristiwa malam itu. William lebih dulu memukul Harry karena tiba-tiba muncul di belakangnya. Dan tak diduga, muncul si Lyle yang langsung memukuli William habis-habisan. Jadi faktanya, Lyle psikoplok yang sebenarnya. Setelah itu, Harry kembali bangkit untuk melumpuhkan adiknya lalu membawanya pergi dari sana. Di atas kapal, William melihat Lyle ada di sana saat Merritt dinyatakan hilang. Dan karena itulah dia membuat sketsa wajah. Tim bergerak cepat menuju Moor untuk mencari Elsa dan Lyle. Kecurigaan muncul karena Cunningham sulit dihubungi. Terlebih anaknya mengatakan dia hilang sejak kemarin. Rose cannot contact the constable on Moor. Heard from him since yesterday morning. Yeah, you asked him about Harry Jane. Kala itu, Sam dan Lyle bertemu. Ternyata Sam dan Lyle memiliki wajah yang sangat mirip. Saat itu, Lyle bekerja di atas kapal feri. Ada yang Lyle rencanakan, karena itu dia menghafalkan plat mobilnya Sam. Lyle berpura-pura menarik perhatian Sam. Ketika Sam membuntutinya, ini yang terjadi. Setelah membunuhnya, Lyle mengatur modus seakan-akan Sam terjatuh saat memanjat tebing. Dan kini, Merritt mengetahui William disakiti bukan oleh Harry, melainkan oleh si Lyle. Ternyata, sejak kecil Lyle memiliki jiwa brutal yang tak segan-segan membunuh anjing tetangganya. Berbeda dengan Harry yang dinilai baik, dan karena itu, Harry selalu melindungi adiknya dari berbuat onar. Fakta lainnya adalah, Elsa pernah mendekam di rumah sakit jiwa selama hampir 2 tahun setelah suaminya meninggal. Sementara itu, Akram dan Carr tiba di rumahnya keluarga psikoplok. Carr ingin memaksa masuk, dan ternyata Elsa sudah siap dengan senapannya. Would you like me to open that for you? Rose segera menghubungi tentang ruangan kedap udara dari bahan besi yang dibangun ayahnya Lyle bernama Hyperbaric. Dan Lyle pernah menggunakan tempat tersebut untuk menyekap temannya. Perhatian Carr tertuju dengan spanduk sobek bergambar burung. Karena penasaran, 2 detektif ini masuk ke dalam gudang tersebut. Ternyata alat ini dibangun untuk pengeboran laut dalam. Tak sengaja mereka menemukan mobil Cunningham termasuk jasadnya di dalam bagasi. Selain itu, mereka menemukan ruangan monitor. Dan setelah ditelusuri lebih dalam, akhirnya Carr menemukan Merritt di dalam sana. Mereka berusaha untuk mengeluarkannya sebelum Merritt kehabisan oksigen. Carr segera menghubungi Hardy yang melarangnya membuka sembarangan karena bisa menyebabkan Merritt terbunuh. Mereka harus menstabilkan tekanannya terlebih dulu. We're not letting her die, we've just found her. She was 6 on the outside of the You need to first stabilize the pressure. You get her into one of those, then you'll have a window. Di luar dugaan, Lyle muncul menembakkan senapannya. Ketika dia mendekat, Akram berhasil membunuhnya. Untung saja Carr berhasil lolos dari maut. Begitupun dengan Merritt yang berhasil diselamatkan.
Mary, take you home now. Di akhir film, tim SAR datang ke lokasi tersebut, membawa Merritt dengan alat khusus. William pun senang kakaknya masih hidup. Dan si Elsa yang berniat kabur akhirnya memilih bunuh diri. Tiga bulan kemudian, Merritt yang sudah pulih bertemu dengan Moira, tapi dia belum bertemu dengan Carr. Jika tidak ingin posisinya sebagai jaksa agung hancur, Carr meminta Stephen mengangkat Akram sebagai detektif resmi. I'm sure I was tracked to the DI rank. Thank you. Merritt sampai melihat Departemen Q pimpinan Carr. Keduanya sempat berpapasan, tapi Carr memilih tetap diam meskipun jasanya sangat besar. Tapi hingga saat ini belum terungkap kasus penembakan yang menimpa dirinya. Hardy akhirnya bisa berjalan kembali meskipun menggunakan tongkat. Keduanya kini kembali aktif sebagai detektif untuk menangani kasus berikutnya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.